Selamat datang di channel Historiari, tempat di mana kisah nyata bertemu dengan kengerian. Di sini, setiap cerita bukan sekadar hiburan, tapi peringatan bahwa dunia gaib dan pesugihan benar-benar ada di sekitar kita. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan kisah horor terbaru dari kami. Siapkan mental, siapkan nyali, karena cerita kali ini akan bikin kalian merinding. Di sebuah desa di Jawa Tengah, tinggal pasangan sederhana, Sutarman dan istrinya Lastri. Mereka hidup dari usaha kayu, tapi sudah lama bangkrut. Utang menumpuk, harta habis, rumah hampir disita. Tetangga mulai meremehkan, bahkan ada yang mengejek Sutarman itu pemalas, makanya miskin terus. Padahal Sutarman bekerja keras, tapi nasib seakan tak berpihak. Malam-malam ia termenung di beranda, wajahnya penuh amarah. Dalam hati ia berbisik, kenapa Tuhan selalu menimpakan kesialan padaku? Kenapa orang lain bisa kaya sementara aku selalu miskin? Sampai suatu sore, ia bertemu Raka, teman lamanya. Raka dulu sama miskinnya, tapi sekarang datang dengan mobil mewah, pakaian mahal, dan aura penuh percaya diri. "Man, kalau kau mau, ada jalan cepat," kata Raka sambil tersenyum tipis. Tapi ini bukan jalan biasa. Sekali masuk, tak ada kata mundur. Sejak malam itu, Sutarman mulai melangkah menuju kegelapan. Malam itu, Raka membawa Sutarman ke hutan lebat. Udara dingin, kabut tipis menyelimuti. Di tengah hutan, ada sebuah gubuk reot, lampunya redup. Seorang lelaki tua keluar, wajahnya penuh keriput, matanya tajam, auranya mencekam. Dialah Kirengga, dukun pesugihan. Kirengga berkata dengan suara serak, "Kalau kau ingin kaya, kau bisa dapatkan, tapi harga yang harus kau bayar, bukan uang, melainkan jiwa orang terdekatmu." Sutarman terdiam, wajahnya pucat, tangannya gemetar. "Apa maksudmu?" tanyanya. Kirengga hanya tersenyum, menunjukkan ritual. Seekor ayam hitam disembelih. Tanah dari bawah bantal Lastri diletakkan di nampan. "Dengan ini, kau resmi membuat janji, harta akan datang deras. Tapi setiap helai uangmu adalah bayangan maut bagi orang yang kau cintai." Malam itu juga, Sutarman berlutut, mendengar mantra yang dibacakan. Lilin bergoyang sendiri, angin berhembus kencang dari arah gelap. Ia merasakan tubuhnya bergetar, seakan ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya. Beberapa minggu kemudian, hidup Sutarman berubah drastis. Usahanya kembali ramai, pembeli datang berbondong-bondong. Utang lunas, rumah direnovasi, barang-barang mewah masuk. Tetangga terheran-heran, ada yang iri, ada yang kagum. Mereka berbisik, "Kok bisa cepat sekali kayanya? Jangan-jangan ada ilmu hitam." Namun di balik kekayaan, Lastri mulai merasa aneh. Ia sering sakit, tubuhnya lemah, wajah pucat. Malam-malam ia mendengar suara lirih memanggil namanya. Bahkan beberapa kali ia melihat bayangan hitam melintas di rumah. "Man, aku sering dengar bisikan di telingaku, seperti ada yang manggil aku," kata Lastri ketakutan. Sutarman menenangkan, tapi hatinya gelisah. Ia tahu, tumbal sudah mulai ditagih. Suatu malam, Lastri terbangun. Ia melihat jelas sosok tinggi besar berdiri di pojok kamar. Tubuhnya hitam legam, matanya merah menyala, wajahnya kosong. Ia menjerit histeris. Sutarman terbangun, menyalakan lampu. Sosok itu lenyap, tapi Lastri gemetar. "Man, tiap malam dia ada di sana. Dia menatapku terus." Sejak itu, kondisi Lastri memburuk. Tubuhnya makin kurus, matanya cekung. "Aku merasa tenagaku dihisap, Man. Tiap malam aku makin lemah." Sutarman hanya bisa terdiam. Dalam hatinya, ia tahu Lastri lah yang sedang dipilih menjadi tumbal. Malam purnama, desa mendadak gempar. Dari rumah Sutarman terdengar jeritan panjang Lastri. Tetangga berlari mendekat, tapi pintu rumah terkunci rapat. Di dalam, Lastri tergeletak di lantai. Tubuhnya kejang, matanya terbelalak. Mulutnya berbisik tanpa henti, "Aku dipanggil, aku dipanggil." Sutarman memeluk istrinya sambil menangis. Tapi tiba-tiba, lampu rumah padam. Angin dingin menyapu masuk, gorden berkibar, pintu bergetar. Dari langit-langit muncul bayangan hitam besar, menunduk tepat di atas Lastri. Lastri menjerit terakhir kali lalu diam. Tubuhnya kaku, matanya kosong. Di luar,
tetangga hanya bisa berdoa mendengar suara aneh seperti tawa panjang bercampur tangis dari dalam rumah. Sejak malam itu, nama Sutarman semakin kaya, tapi ia resmi kehilangan istrinya. Setelah kematian Lastri, kehidupan Sutarman berubah semakin drastis. Ia semakin kaya, rumahnya megah, mobil mewah berjejer di garasi. Orang-orang desa iri sekaligus takut. Tapi setiap malam, Sutarman tidur ditemani rasa bersalah. Ia mendengar suara Lastri menangis di dapur, melihat bayangan sosok perempuan duduk di kursi, rambutnya terurai menutupi wajah. Suatu malam, saat makan malam sendiri, sendok di tangannya terjatuh. Ia melihat jelas, di kursi seberang, Lastri duduk dengan wajah pucat dan mata kosong menatapnya. "Kenapa kau biarkan aku mati, Man?" Suara itu lirih tapi jelas. Sutarman teriak, tapi sosok itu lenyap. Keringat dingin mengucur deras. Sejak itu, Sutarman tidak hanya dihantui bayangan Lastri, tapi juga rasa lapar dari pesugihan. Karena Kirengga kembali muncul, mengingatkan, "Satu jiwa tidak cukup, kekayaanmu butuh lebih banyak darah." Setelah kepergian Lastri, Sutarman semakin dihantui. Tapi di sisi lain, kekayaannya semakin besar. Tanah, sawah, toko, semua orang tunduk padanya. Namun, Kirengga datang lagi. Kali ini, wajahnya lebih menyeramkan. "Sutarman, tumbal berikutnya harus lebih dekat dengan darahmu, saudaramu, atau anakmu. Ingat, kaya itu mahal." Sutarman gemetar. Ia hanya punya satu anak perempuan, Rini, masih SMA. Ia sayang padanya, tapi pesugihan tidak mengenal kasih sayang. Malam itu, Rini jatuh sakit mendadak. Tubuhnya panas tinggi, mulutnya berkomat kamit seperti orang membaca mantra. Mata Rini melirik ke ayahnya sambil berkata dengan suara lain, "Ayah, kau menjual ibu, sekarang aku yang ditagih." Sutarman menangis, mencoba memeluknya, tapi tubuh Rini makin lemah. Semua tanda menunjukkan, pesugihan sudah menandai Rini sebagai tumbal berikutnya. Malam Jumat Kliwon, Sutarman membawa Rini ke gubuk Kirengga. Suasana gelap, hanya obor yang menyala. Kirengga duduk di tengah lingkaran sesajen. "Kalau kau ingin anakmu selamat, ada satu cara," kata Kirengga dengan senyum dingin. "Kau bisa tukar jiwanya dengan jiwa orang lain. Korban harus kau pilih sendiri. Darahnya harus keluar dengan tanganmu." Sutarman gemetar. Ia tidak sanggup, tapi bayangan Lastri, suara tangisan Rini, dan tekanan harta membuatnya goyah. Beberapa hari kemudian, Sutarman menargetkan seorang buruhnya yang miskin, Pak Wito, yang sering meminta gaji lebih. Ia dijebak untuk datang malam-malam ke gudang. Saat pintu ditutup, Sutarman dengan tangan bergetar memukulnya dengan linggis. Darah muncrat, Pak Wito roboh. Di saat itu juga, tubuh Rini di rumah berhenti demam. Ia terbangun dengan napas normal, seolah tumbalnya sudah tertukar. Tapi sejak hari itu, wajah Pak Wito selalu menghantui Sutarman. Di cermin, di air sumur, bahkan di bayangan malam. Hatinya semakin gelap, tapi pesugihan menuntut tumbal lagi dan lagi. Setelah kematian Pak Wito, hidup Sutarman makin mewah. Ia semakin disegani. Tapi di balik semua itu, rumahnya jadi makin angker. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki, jeritan Lastri, tangisan Rini meski anaknya sehat. Bahkan wajah Pak Wito muncul di setiap kaca, menatap dengan mata penuh dendam. Sutarman mencoba lari dari rasa bersalah. Ia minum-minum, berpesta, beli apapun yang ia mau. Tapi semakin ia berfoya-foya, semakin sering ia diganggu. Sampai suatu malam, Kirengga muncul lagi di kamarnya. "Sutarman, kekayaanmu tumbuh besar, tapi bayarnya belum cukup. Kau masih harus menambah tumbal. Kali ini, darah keturunanmu sendiri." Tak ada tawar-menawar. Sutarman berteriak, menolak. Tapi saat itu juga, Rini menjerit dari kamarnya. Ia mendapati anaknya kejang, mulut berbusa, matanya memutih. Sutarman menangis, sadar pesugihan sudah menagih janji terakhirnya, darah keluarganya sendiri. Malam itu, Sutarman berusaha menolak. Ia memeluk Rini erat-erat, menangis sejadi-jadinya. "Jangan ambil anakku, ambil aku saja." Tiba-tiba semua lampu padam, rumahnya berguncang, kaca pecah, suara gong bertalu-talu. Dari kegelapan, muncul semua arwah tumbal, Lastri dengan wajah pucat, Pak Wito berlumuran darah, sosok-sosok tak dikenal yang pernah jadi korban. Mereka mendekat, menatap Sutarman dengan mata kosong. Kirengga muncul terakhir,
berdiri tinggi dengan suara bergema, "Kau sudah kenyang dengan harta. Kini giliranmu jadi bayaran." Tubuh Sutarman ditarik ke tengah ruangan. Ia berteriak histeris, tapi tak ada yang bisa menolong. Tubuhnya terhempas ke lantai, darah menyembur dari mulutnya. Rini terbangun, tapi ia hanya bisa melihat ayahnya digiring ke kegelapan. Jeritan Sutarman menggema, sampai akhirnya senyap. Esok paginya, warga desa menemukan rumah Sutarman kosong. Hanya ada uang berceceran, bercampur darah kering. Sutarman hilang tanpa jejak. Sejak saat itu, rumah besar Sutarman ditinggalkan. Orang-orang menyebutnya rumah pesugihan. Dan setiap malam Jumat Kliwon, terdengar jeritan panjang dari dalam rumah itu. Jeritan orang yang dulu memilih harta daripada jiwa. Itulah kisah horor kita kali ini. Ingat, kekayaan bisa datang kapan saja, tapi jangan pernah memilih jalan yang menukar jiwa. Kalau menurut kalian, bagaimana nasib Sutarman? Apakah layak menerima balasan itu? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa klik like, bagikan ke teman-teman kalian, dan tekan subscribe agar channel ini makin berkembang dan kita bisa terus bagi kisah-kisah horor nyata berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap waspada, jangan sendirian, dan hati-hati kalau tiba-tiba kalian merasa merinding.